bentrok antar warga di Makassar kembali pecah. Pendakwa kondang Abdul Somad berdakwah dengan penjagaan ketat anggota TNI dan juga Polri. Pesawat militer jatuh, 22 orang tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya polisi menggerebek rumah pembuatan pil ekstasi di Tangerang, Banten. Bersama saya Pram Sejaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Makassar terlibat bentrok. Ya, bahkan kepolisian yang berusaha melerai juga mendapat perlawanan dari salah satu kubu. Dua kelompok warga dari Jalan Kadea Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bungai Jaya Kecamatan Talo kembali terlibat bentrok. Menggunakan batu, anak panah, senjata rakitan, dan bom molotov, kedua kelompok saling serang di pinggir kanal Kandea, Kota Makassar. Tawuran kerap terjadi karena dendam lama yang tak kunjung usai. Bahkan pengamanan dari polsek setempat pun kewalahan. Petugas melepaskan tembakan gas air mata, namun mendapat perlawanan dari salah satu kubu. Dari hasil penyisiran, sejumlah pemuda pelaku tawuran diamankan. Kini aparat kepolisian dibantu TNI masih melakukan penjagaan mengantisipasi bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusdin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pejalan kaki menjadi korban pembegalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Betul sekali, alhasil ponsel korban raib dirampas 3 pelaku bersenjata tajam. Pembegalan terhadap seorang pejalan kaki oleh 3 orang bersenjata tajam di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada malam hari terekam kamera pengawas. Pemuda yang tengah berjalan kaki sambil bermain telepon genggam ini dihampiri 3 orang yang ternyata komplotan begal. Satu pelaku berusaha merampas ponsel korban sambil mengacungkan senjata tajam. Disusul rekan pelaku yang ikut membantu merampas. Menurut warga, di lokasi ini rawan tindak kejahatan terutama pada malam hari. Selain sepi, minimnya lampu penerangan membuat pelaku nekat beraksi. Berapa kali sih ya? Pernah ada beberapa kali juga terjadi. Pernah juga di sini spion hilang juga pernah. Spion mobil. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan pembegalan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi kini masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan 9 mobil yang akan melakukan balapan liar di Jalan Gerbang Pemuda Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, pengendara yang surat-suratnya tidak lengkap dikenakan sanksi tilang dan push up. Satuan Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggagalkan aksi balap liar di Jalan Gerbang Pemuda Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. 9 mobil yang berpartisipasi dalam aksi balapan liar ini langsung diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Petugas memberi sanksi tilang kepada mereka yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan dan dihukum push up. Terima kasih. Sementara samankan 9 mobil, lanjut ditilang semua, tilang. 1 kita amankan karena tidak dilengkapi surat yang sah, terutama STNK. Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus menggelar razia ini untuk menindak pelaku balapan liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menangkap 2 pelaku pembacokan berbekal rekaman video yang viral di media sosial.
Sebelumnya, aksi tawuran gabungan dua kelompok geng motor dengan sekelompok warga mengakibatkan orang terluka parah terkena sabetan senjata tajam. Inilah aksi tawuran antar dua kelompok geng motor dengan sekelompok warga yang direkam salah seorang warga dan videonya viral di media sosial. Satu orang terluka parah akibat tawuran. Dalam kurun waktu sepekan, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil menangkap dua pelaku pembacokan. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata aksi tawuran tersebut telah disepakati kedua kubu lewat media sosial. Kita berhasil menangkap 3 orang pelaku, AS umur 18, kemudian MN umur 20, dan MDF ini masih di bawah umur. Ketiganya setelah kita tangkap dan kita periksa mengakui bahwa malam itu pagi menjelang subuh telah melakukan tawuran di lokasi tersebut. Dari pengakuannya mereka berawal dari medsos, yaitu dengan IG-nya melakukan komunikasi dengan kelompok korban melalui IG. Selain pakaian yang digunakan korban dan kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti belasan senjata tajam jenis celurit. Kini polisi tengah mengejar para pelaku pembacokan lainnya yang masih buron. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah pembuatan pil ekstasi di Tangerang, Banten. Ya, 2 minggu beroperasi, kegiatan produksi barang haram ini dikendalikan pelaku utama yang sudah mendekam terlebih dahulu di Lapas Cipinang. Satreskrim Polsek Kelapa II Kabupaten Tangerang menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ekstasi di Jalan Palem, Polres Cipondoh, Tangerang. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap seorang pelaku wanita yang sedang memproduksi ekstasi. Ekstasi apa? Sementara pelaku lainnya berhasil ditangkap ketika bersembunyi di kamar. Produksi barang haram ini dikendalikan oleh suami pelaku yang berada di Lapas Cipinang karena kasus narkoba jadi sabu. Ya, sejauh ini kita sudah amankan ya di tempat kontrakannya di wilayah Cipondoh, Tangerang Kota, itu adalah 2 orang. Ini masih kita dalami karena baru saja kita lakukan penangkapan. Tentunya keterangan dari pelaku ini perlu kita dalami kembali. Kini polisi masih mendalami kemana saja barang haram tersebut diedarkan selama 2 minggu beroperasi. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang TKI ditangkap tim Bea dan Cukai saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur karena membawa 3 kg sabu. Sabu yang disembunyikan dalam peralatan listrik diselundupkan dari negeri jiran Malaysia. Petugas Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu oleh seorang tenaga kerja Indonesia bernama Budi Hartono. Pelaku kedapatan membawa sabu seberat 3 kg dari Malaysia saat mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya 22 September lalu. Sabu disembunyikan pelaku di dalam 29 stop kontak seklar lampu. Pelaku mengaku dijanjikan upah 30 juta rupiah dari seseorang di Malaysia. Rencananya sabu senilai lebih dari 3 miliar rupiah ini akan dikirim ke Madura. Ternyata memang dari X-ray barang bawaannya ada indikasi barang yang disembunyikan. Dari barangnya pun kira-kira agak aneh kan gitu, bawa stop kontak yang agak banyak dari Malaysia, di sini udah banyak. Dari X-ray ya udah nampak itu bahwa itu ada barang lain yang disembunyikan sana. Kemudian kita dalami dan kita buka. Dan ternyata memang kemudian kita lakukan tes narkotes positif. Lalu kemudian kita uji ke laboratorium Bea Cukai. Dan memang hasilnya positif sabu-sabu. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang narkotika serta kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Polisi menggelar rekonstruksi kasus bocah tewas di tangan orang tuanya di Lebak, Banten. Ya, pelaku tega membunuh buah hatinya hanya karena kesal saat belajar online. Ini pada saat belajar ya. Mendampingi saudara Kesa. Pasangan suami istri IS 27 tahun dan LH 26 tahun yang menjadi tersangka pembunuhan anak kandung menjalani rekonstruksi di Polres Lebak, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka LH menganiaya anaknya KS yang baru berusia 8 tahun karena kesal korban kurang paham saat belajar online. Kekesalan LH yang merupakan ibu korban memuncak karena menganggap korban tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Korban dipukul berkali-kali oleh pelaku hingga meninggal dunia. Ayah korban IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. IS kemudian berperan membantu menghilangkan jejak agar istrinya tidak ditangkap polisi. Dalam rekonstruksi ini terdapat 13 adegan yang diperagakan kedua tersangka. Dari hasil rekon kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Ya. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya dia sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya. Kedua tersangka mengubur jasad korban di Lebak, Banten setelah membunuhnya di kontrakan mereka di Jakarta. Hal tersebut mereka lakukan untuk hilangkan bukti. Keduanya sempat mengakui anak mereka hilang. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor orang utan jantan yang merusak kebun warga. Ya, diduga orang utan tersebut masuk ke permukiman warga karena persediaan makanan di habitatnya telah habis. Seekor orang utan jantan yang kerap merusak kebun buah warga diamankan petugas BKSDA di Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas sempat kesulitan mengamankan orang utan yang menghindar dari tangkapan. Namun akhirnya hewan ini dilumpuhkan dengan tembakan bius dan jaring. Setelah diperiksa kesehatannya, orang utan ini akan dipindahkan ke wilayah konservasi yang jauh dari permukiman warga. Kami dari BKSDA Kalteng melakukan rescue orang utan di Desa Humbang Raya sebagai tindak lanjut laporan warga masyarakat terkait serangan terhadap kebun kelapa miliknya. Orang utan berbobot 80 kg ini meresahkan karena kerap merusak kebun nanas dan kebun karet milik warga. Diduga orang utan ini kehabisan makanan di habitatnya di hutan sehingga berani masuk ke permukiman warga karena kelaparan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara dekat permukiman warga. Ya, buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang menambah habitat mereka. Warga dekat Kelurahan Air Mawar, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara berukuran 3 meter di sebuah sungai di dekat permukiman. Kendati kerap menampakkan diri sejak beberapa hari belakangan, buaya ini belum sekalipun menyerang warga. Bahkan kehadirannya menjadi hiburan tersendiri, terutama bagi mereka yang penasaran. Ada 3 ekor buaya dengan ukuran berbeda yang sering menampakkan diri ke permukaan. Diduga buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang merambah habitat mereka. Kadang kalau air pasang naik, buaya sering nampak. Kira-kira ukurannya seberapa besar? Sekitar 3 meter lebih. Yang Eko tahu ada berapa buaya yang sering muncul? Sekitar perhitungan yang sering diketahui di sini, sekitar 3. 3 ekor buaya. Mengganggu nggak mereka? Sebelumnya, kamera ponsel warga sempat merekam seekor buaya berjemur di tepi sungai Air Mangkok.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, berani kabur ya, berani. Polisi mengungkap fakta baru kasus klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.